Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Adansyah dengan nomor BP 19/10/95/2020 dari kelas sinyal dan sistem TEC. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS, yaitu menjelaskan materi mengenai sinyal dasar dan transformasi Z. Mungkin lanjut saja ke pembahasan materi. Yang pertama yaitu pengenalan. Sinyal adalah sebuah fenomena yang muncul dari suatu lingkungan tertentu dan dapat dinyatakan secara kuantitatif. Contoh yang sudah umum yaitu yang pertama, gelombang tegangan dan arus yang terdapat pada suatu rangkaian listrik. Yang kedua, sinyal audio seperti sinyal bicara atau musik. Dan yang ketiga, sinyal bioelektrik seperti elektrokardiograf atau ECG atau elektroencephalograf. Sistem merupakan jalinan atau hubungan dari berbagai bagian yang berinteraksi. Sistem ditandai dengan sinyal masukan dan sinyal keluaran dihubungkan melalui sistem. Berikut gambar blok diagram dari sistem input dan output. Contoh sistem yang berhubungan dengan sinyal adalah komputer dan instrumentasi alat kesehatan. Lanjut ke pembahasan sinyal-sinyal dasar. Sinyal-sinyal dasar adalah sinyal yang dapat digunakan untuk menyusun atau mempresentasikan sinyal-sinyal yang lain. Ada beberapa sinyal dasar shading digunakan dalam praktek dengan merepresentasikan suatu sinyal dalam bentuk sinyal dasarnya, sehingga sifat-sifat sinyal dan sistem menjadi lebih mudah dipahami. Tipe-tipe sinyal dasar yaitu sinyal dasar waktu kontinu dan sinyal dasar waktu diskret. Yang pertama yaitu sinyal dasar waktu kontinu. Sinyal waktu kontinu merupakan argumen real fungsi real, yaitu xt di mana t bernilai real sembarang dan xt mungkin bernilai 0 untuk range nilai t tertentu yang diberikan. Nilai x bisa real ataupun kompleks. Sinyal waktu kontinu atau sinyal analog ketika memiliki nilai real pada keseluruhan rentang waktu t yang ditempatinya, didefinisikan dengan persamaan matematis yaitu ft untuk min tak hingga, koma tak hingga. Contoh sinyalnya seperti gambar ini. Lanjut ke macam-macam sinyal dasar waktu kontinu. Sinyal dasar waktu kontinu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu sinyal step, lalu sinyal signum, sinyal rem, dan sinyal sampel. Untuk sinyal step direpresentasikan sebagai UT sama dengan 1 untuk T besar sama dari 0 dan UT sama dengan 0 untuk T kecil dari 0. Untuk gambar A persamaannya itu X1T sama dengan UT. Untuk gambar B persamaannya itu X2T sama dengan 0,8 U T kurang 2,6. Persamaan C yaitu X3T sama dengan 1,2 U T kurang 5. Dan D yaitu X4T sama dengan 1 min 1,1 U 2 kurang T. Lanjut ke sinyal signum. Fungsi signum satuan didefinisikan sebagai SGNT sama dengan 1 untuk T besar dari 0, 0 untuk T sama dengan 0, dan min 1 untuk T kecil dari 0. Dan inilah bentuk gambar SSD fungsi signum. Fungsi signum dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi tangga satuan yaitu SGNT sama dengan min 1 tambah 2 UT. Fungsi signum merupakan salah satu fungsi yang banyak digunakan dalam teori komunikasi dan teori kontrol. Lanjut ke sinyal rem. Fungsi rem didefinisikan sebagai RT sama dengan T untuk T besar dari 0 besar sama 0 dan 0 untuk T kecil dari 0. Dan inilah bentuk gambar dari fungsi rem satuan. Fungsi rem dapat diperoleh dari integrasi fungsi tangga satuan, yaitu integrasi dari min tak hingga T UT dt sama dengan RT. Sinyal sampling. Fungsi sampling SAT banyak digunakan dalam analisis spektral dan didefinisikan sebagai SAT sama dengan sin T per T. Gambar SSD 6 menunjukkan fungsi ini. Fungsi lain yang mirip fungsi SAT adalah fungsi sin C T yang ditunjukkan pada gambar SSD 7 dan didefinisikan sebagai sin C T sama dengan sin PT per PT sama dengan SA PT. Inilah bentuk gambar SSD 5 yaitu fungsi sampling, dan inilah bentuk dari gambar dari SSD 7 yaitu fungsi sin C T. Lanjut ke fungsi impuls satuan. Sinyal impuls satuan atau disebut juga sebagai fungsi delta Dirac atau disingkat fungsi delta, menempati posisi yang sangat penting dalam analisis sinyal. Banyak fenomena fisik seperti sumber titik, muatan titik, beban terkonsentrasi pada struktur, sumber tegangan atau arus yang aktif dalam waktu yang sangat singkat
dapat dimodelkan sebagai fungsi delta. Secara matematis, fungsi impuls didefinisikan sebagai berikut. Fungsi impuls satuan memiliki sifat yaitu delta 0 untuk tak hingga, delta t sama dengan 0 untuk t tidak sama dengan 0. Lalu integrasinya itu delta t dt sama dengan 1. Delta t sini merupakan fungsi genap atau simetris, yaitu delta t sama dengan delta min t. Lanjut ke sinyal eksponensial kompleks. Sinyal eksponensial kompleks memiliki bentuk sebagai berikut, yaitu xt sama dengan ce pangkat at, di mana c dan a bilangan kompleks. Karakteristik sinyal ini bergabung kepada nilai c dan a. Kelompok pertama, jika c dan a besaran real, maka sinyal tersebut disebut eksponensial real. Dan sinyal tersebut memiliki dua tipe perilaku. Itu yang pertama, jika a positif, maka nilai xt membesar secara eksponensial dengan kenaikan, yaitu fenomena seperti sinyal ini dapat dijumpai dalam proses-proses reaksi kimia. Inilah bentuk gambarnya, eksponensial real waktu kontinu, yang mana di sini menunjukkan positif. Lalu jika a-nya negatif, maka nilai xt menurun secara eksponensial. Fenomena seperti ini dapat dijumpai pada proses peluruhan radioaktif, respon rangkaian RC, sistem damper mekanik, dan lain-lain. Dan inilah bentuk eksponensial real waktu kontinunya. Lanjut, kelompok kedua, jika a imajiner murni, yaitu xt sama dengan e pangkat jwt. Sinyal ini mirip dengan sinyal xt sama dengan asin. Saya ulangi kembali, itu semuanya itu xt sama dengan asin buka kurung wt tambah psi, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Itu sinyal sinusoidal waktu kontinu. Lanjut ke kelompok ketiga dari sinyal ini adalah jika c dan a bernilai kompleks, yaitu jika c sama dengan a tambah jb sama dengan nilai mutlak c e pangkat j theta dan a sama dengan r tambah jw. Sinyal ini merupakan gabungan dari dua sinyal sebelumnya, yaitu sinyal eksponensial dan sinusoidal. Maka persamaannya seperti ini. Karakteristik sinyal yang diberikan oleh persamaan di atas bergantung kepada r, yaitu bagian real dari a. Yaitu untuk kondisi jika r-nya kecil dari 0, maka sinyal tersebut merupakan sinyal sinusoidal teredam. Dan jika r-nya sama dengan 0, maka sinyal tersebut merupakan sinyal sinusoidal. Dan jika r-nya besar dari 0, maka sinyal tersebut merupakan sinyal sinusoidal yang membesar. Ini adalah bentuk sinyal, yaitu r-nya kecil dari 0. Dan ini merupakan bentuk sinyal yang mana r-nya besar dari 0. Lanjut ke sinyal dasar waktu diskrit. Ada beberapa sinyal dasar waktu diskrit yang banyak digunakan dalam praktek, yaitu unit impulse, unit step, dan eksponensial kompleks. Fungsi impuls dan fungsi tangga satuan, yaitu fungsi impuls ini untuk sinyal waktu diskrit ditunjukkan pada gambar SSD 13 dan didefinisikan sebagai gambar SSD 13 fungsi impuls satuan waktu diskrit. Dan seperti inilah gambarnya, itu fungsi dari impuls satuan waktu diskrit. Untuk delta n sama dengan 1, yang mana n-nya sama dengan 0, dan untuk 0 pada n tidak sama dengan 0. Sedangkan fungsi tangga satuan ditunjukkan pada gambar SSD 14 didefinisikan sebagai berikut, yaitu gambar SSD 14 fungsi tangga satuan waktu diskrit, yang mana fungsi impuls dan tangga waktu diskrit memiliki sifat yang mirip dengan fungsi waktu kontinu. Seperti inilah fungsi tangga satuan waktu diskrit. Sebagai contoh, yaitu a pengurangan fungsi tangga satuan menghasilkan fungsi impuls adalah un kurang 1 sama dengan delta n, dan yang ke b nya itu perjumlahan fungsi impuls yang menghasilkan fungsi tangga satuan, yaitu persamaan ini atau persamaan ini, yang mana demikian juga sembarang sinyal waktu diskrit dapat dinyatakan dalam bentuk penjumlahan impuls berbobot, yang mana sesuai dengan persamaan ini itu xn nya sama dengan k untuk min tak hingga ke tak hingga dari xk delta n kurang k. Lalu sekuen eksponensial. Sekuen eksponensial kompleks waktu diskrit diberikan oleh xn sama dengan ca pangkat n, di mana c dan a secara umum adalah bilangan kompleks. Fungsi ini analog dengan fungsi eksponensial kompleks waktu kontinu. Jika c dan a bilangan real, maka karakteristik sinyal tersebut bergantung pada aa.
Jika nilai mutlak A-nya besar dari 1, maka sinyal Xn merupakan eksponensial membesar. Dan jika A-nya sama dengan 1, maka sinyal tersebut konstan. Dan jika nilai mutlak A-nya itu kecil dari 1, maka sinyal Xn merupakan eksponensial menurun. Sebagaimana yang digambarkan pada gambar SSD 15, mana menunjukkan sinyal eksponensial tersebut. Lanjut ke kelompok sinyal berikutnya adalah kelompok sinyal di mana baik C maupun A merupakan bilangan kompleks. Jika C dan A ditulis dalam bentuk polar, itu C sama dengan mutlak C E pangkat J theta dan A sama dengan mutlak A E pangkat J omega 0, maka akan menjadi persamaan sebagai berikut. Untuk mutlak A sama dengan 1, Xn merupakan sekuens sinusoidal, sedangkan jika mutlak A-nya kecil dari 1, Xn sinusoidal teredam, dan jika mutlak A besar dari 1, Xn merupakan sinusoidal yang membesar, sesuai yang tertera pada gambar SSD 16. Lanjut ke materi mengenai transformasi Z. Transformasi Z adalah transformasi yang mengubah sinyal waktu diskrit ke dalam waktu kompleks dalam domain frekuensi, berguna untuk menyelesaikan persamaan beda atau difference equation. Hal ini serupa dengan kegunaan transformasi Laplace, tetapi berlaku untuk sinyal dan sistem waktu diskrit. Transformasi Z juga dapat diartikan sebagai suatu deret tak hingga, sehingga mungkin divergen untuk beberapa nilai Z, yang mana transformasi Z ini hanya didefinisikan untuk suatu daerah yang hasil transformasinya adalah terhingga, diberi nama region of convergency. Region of convergency atau ROC dari transformasi Z berbentuk R1 kecil dari mutlak Z kecil dari R2, di mana mutlak Z sama dengan R. Selanjutnya yaitu transformasi Z langsung. Transformasi Z dari suatu sinyal Xn didefinisikan sebagai Xn sama dengan untuk N batas bawah N-nya itu min tak hingga ke tak hingga plus tak hingga Xn Z pangkat min N, yang mana Z adalah suatu variabel bilangan kompleks, yaitu kompleks Z sama dengan R E pangkat J omega. Berikut gambarnya. Selanjutnya itu region of convergency. Transformasi Z adalah suatu deret tak hingga, sehingga mungkin divergen atau beberapa nilai Z-nya agak berbeda. Itu transformasi Z hanya didefinisikan untuk suatu daerah yang hasil transformasinya adalah terhingga, diberi nama region of convergency. Lalu yang selanjutnya yaitu region of convergency ROC dari transformasi Z berbentuk R1 kecil dari Z kecil dari R2, di mana mutlak Z-nya itu R dengan batas R1 dan R2 adalah tergantung pada sinyal yang ditransformasikan, seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Lanjut ke contoh soal. Contoh soal pertama itu tentukan transformasi Z dari beberapa sinyal diskrit di bawah ini. Yang pertama itu A itu X1N sama dengan 125701. Maka penyelesaian dari X1N ini, yang mana nilai awalnya dimulai dari 1, maka sesuai dengan rumus tadi itu Xn Z pangkat min N, maka Z pangkat min N nya sini yaitu 0, maka Z min 0 yaitu 1 kali Z min 0, maka akan mendapatkan hasil 1. Lalu lanjut ke 2, maka Xn Z pangkat min N nya itu 2Z min 1, lanjut ke 5Z itu 5Z pangkat min 2, lalu 7Z pangkat min 3, lalu 0 tidak diterakan pada jawabannya karena tidak mengandung nilai. Lalu selanjutnya itu Z pangkat min 5. Lalu untuk B nya yaitu X2N sama dengan 125701, mana nilai awalnya diambil dari 5, maka 5 di sini yaitu 5Z pangkat 0, maka akan bernilai 5. Untuk ke kiri dikalikan Z nya Z pangkat N, maka 2Z tambah 1 2Z pangkat 1, dan di sini dan untuk 1 akan menjadi Z pangkat 2. Untuk bagian kanan, sisi kanan dari 5, pangkatnya yaitu Z pangkat min N sesuai dengan tentuan pada rumusnya, maka 7Z pangkat min 1
nolnya tidak ditulis, dan untuk 1 yaitu Z pangkat min 3. Selanjutnya contoh soal yang kedua, tentukan transformasi Z dari sinyal Xn sama dengan UN, yang mana penyelesaiannya itu Xz sama dengan T hingga dari N nya 0 hingga T hingga, maka dan U yaitu UN Z pangkat min N sama dengan 1 tambah Z pangkat min 1 tambah Z pangkat min 2 dan seterusnya sama dengan 1 per 1 kurang Z pangkat min 1, di mana mutlak dari Z pangkat min 1 kecil dari 1, maka region of convergensinya yaitu mutlak Z besar dari 1. Xn sama dengan UN yaitu Xz sama dengan 1 per 1 kurang Z pangkat min 1, yang mana ROC nya itu Z besar dari 1. Inilah jawaban dari soal tentukan soal transformasi Z dari sinyal Xn sama dengan UN. Selanjutnya untuk contoh soal 3 hampir sama dengan contoh soal yang sebelumnya, yang mana di sini nilai untuk X1n nya diambil nilai awalnya dari 1, maka biasanya itu 1, 2Z pangkat min 1, 5Z pangkat min 2, tambah 7Z pangkat min 3, dan Z pangkat min 5. Dan B X2n yang mana nilai awalnya dari 5, maka nilai akhirnya itu Z pangkat 2 tambah Z pangkat 1 tambah 5 tambah 7Z kurang 1 tambah 7Z pangkat min 1 ditambah Z pangkat min 3. Berikut tabel fungsi Z, yang mana di sini merupakan sequence-nya, dan di bagian sini itu transformasi Z dari sequence ini, dan inilah region of convergency dari ballpark sequence dan transformasi Z-nya. Selanjutnya sifat transformasi Z. Sifat transformasi Z di sini ada linear, shift, time reversal, exponential, convolution, conjugation, dan derivatif. Mana sequence-nya ini dan Z transformnya dari sifat transformasi Z-nya ini dan region of convergensinya ini. Lanjut ke sifat transformasi Z linear, mana persamaannya itu Xn sama dengan AX1n tambah BX2n menjadi XZ sama dengan AX1Z ditambah BX2Z. Contohnya itu tentukan transformasi Z dari persamaan Xn 3 2 pangkat n dikurang 4 3 pangkat n tutup kurung UN, maka dapat diselesaikan yaitu X1n sama dengan 2 pangkat n UN yaitu X1Z sama dengan 1 per 1 kurang 2Z pangkat min 1, yang mana ROC nya yaitu Z besar dari 2, dan untuk X2n yaitu 3 pangkat n UN, yang mana X2Z sama dengan 1 per 1 kurang 3Z pangkat min 1, dengan region of convergensinya itu mutlak Z besar dari 3. Lalu diselesaikan itu Xn buka kurung 3 kali 2 pangkat n dikurang 4 kali 3 pangkat n tutup kurung UN. Selanjutnya XZ sama dengan 3 per 1 kurang 2Z pangkat min 1 dikurang 4 per 1 kurang 3Z pangkat min 1, dapatkan hasilnya itu min 1 kurang Z pangkat min 1 per 1 kurang 5Z pangkat min 1 tambah 6Z pangkat min 2, dengan ROC nya itu Z besar dari 2, Z besar dari 3, sehingga ROC nya itu Z besar dari 3. Hasilnya itu sifat pergeseran, persamaannya itu Xn kurang N0, mana Z pangkat min N0 dikali X Z. Contoh tentukan transformasi Z dari sinyal Xn sama dengan UN kurang 3. Berikut penyelesaiannya itu X1n sama dengan UN itu X1Z per 1 sama dengan 1 per 1 kurang Z pangkat min 1, dengan ROC nya itu X sama dengan mutlak Z besar dari 1, maka Xn sama dengan UN kurang 3 nya itu penyelesaiannya itu XZ sama dengan Z pangkat min 3 X1Z sama dengan Z pangkat min 3 per 1 kurang Z pangkat min 1, dengan ROC atau RX nya itu mutlak Z besar dari 1. Lanjut ke time reversal, persamaannya itu X min N menjadi X Z pangkat min 1. Contoh tentukan transformasi Z dari sinyal Xn dan U min N, maka penyelesaiannya itu X1n sama dengan UN, yang mana X1Z sama dengan 1 per 1 kurang Z pangkat min 1, dengan ROC nya itu mutlak Z besar dari 1.
xn sama dengan u min n, yaitu penyelesaiannya yaitu xz sama dengan 1 per 1 buka kurung z pangkat min 1 pangkat lagi min 1-nya, yaitu akan menghasilkan hasil akhir yaitu 1 per 1 kurang z dengan ROC nya itu mutlak z kecil dari 1. Selanjutnya sifat diferensiasi dalam domain z, yang mana persamaannya itu n yaitu min z dx z per dz. Contoh soalnya itu tentukan transformasi z dari sinyal xn sama dengan n a pangkat n un. Berikut penyelesaiannya itu x1n sama dengan a pangkat n un menjadi x1z sama dengan 1 per 1 kurang az pangkat min 1 dengan ROC nya itu mutlak z besar dari a. Lalu dimasukkan ke rumus ini yaitu xn sama dengan n a pangkat n un, maka xz sama dengan min z dx1 per z dx1z per dz sama dengan min z d per dz buka kurung 1 per 1 kurang az pangkat min 1 tutup kurung. Maka didapatkan hasil akhirnya itu az pangkat min 1 kurang az pangkat min 1 kuadrat. Selanjutnya sifat konvolutsi antara dua sinyal. Persamaannya itu xn sama dengan x1n dikali x2n, di mana transformasi ke z-nya itu xz sama dengan x1z dikali dengan x2z. Contoh soalnya itu tentukan konversi antara x1n dan x2n, yang mana x1n-nya itu 1, min 2, 1 dan x2n-nya itu untuk 1 dengan rentang 0 kecil sama n kecil sama 5 dan 0 untuk lainnya. Selanjutnya x2z yaitu 1 kurang 2z pangkat min 1 tambah z pangkat min 2. Dan x2z itu 1 tambah z pangkat min 1 tambah z pangkat min 2 tambah z pangkat min 3 tambah z pangkat min 4 dan tambah z pangkat min 5. Sehingga dapatkan nilai xz-nya yaitu x1z dikali x2z-nya yaitu 1 kurang z pangkat min 1 kurang z pangkat min 6 tambah z pangkat min 7. Sehingga dapatkan nilai xn-nya itu 1, min 1, 0,0,0,0, min 1,1. Selanjutnya itu inverse transformasi z, di mana persamaannya itu xn sama dengan 1 per 2 pj. Dan di sini xz dikali ez pangkat n kurang 1 dz. Di mana di sini untuk menghitung langsung integral kontur ekspansi dalam deret perangkat dengan variabel z dan z pangkat min 1 dan ekspansi pecahan parsial dan melihat tabel pasangan transformasi transformasinya. Lanjut ke contoh soalnya, itu tentukan inverse transformasi z dari xz sama dengan 1 per 1 kurang 1,5 z pangkat min 1 tambah 0,5 z pangkat min 2 jika ROC-nya itu mutlak z besar dari 1. Maka penyelesaiannya itu xz sama dengan z pangkat 2 per z pangkat 2 kurang 1,5 z ditambah 0,5. xz per z itu sama dengan z per z kuadrat dikurang 1,5 z tambah 0,5 sama dengan a1 tambah a1 per z kurang 1 ditambah a2 per z kurang 0,5. Didapatkan nilainya itu z per z kurang 0,5 untuk a1, dan untuk a2 nya didapatkan hasil itu z per z kurang 1. Lalu z per z sama dengan 2 per z kurang 1 sama dengan dikurang 1 per z kurang 0,5, maka xz nya 2 dikali z per z kurang 1 kurang z per z kurang 0,5, maka xn sama dengan 2 un dikurang 0,5 pangkat n. Lanjut ke fungsi sistem respon impuls dengan contoh. Mungkin lanjut ke contoh soalnya untuk memahami mengenai fungsi sistem responsi impuls. Tentukan fungsi sistem dan respon impuls sistem RTI dari yn sama dengan 1 per 2 yn kurang 1 tambah 2n. Maka penyelesaiannya itu yz sama dengan 1 per 2 z pangkat min 1 yz tambah 2xz. yz dikali 1 kurang 1 per 2 z pangkat min 1 sama dengan 2xz. Maka hz itu 2 per 1 kurang 1 per 2 z pangkat min 1 menjadi hn nya itu 2 buka kurung 1 per 2 pangkat n un. Sekian penjelasan mengenai tugas UAS saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.